أخبر الأيام أنها في وصال. قم بنا وانظر لآيات الجمال. قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, selamat datang kembali di channel ini. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah ketika Heraklius mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Bazzar telah memberitakan dari Dihiyah Al-Kalbi, katanya, "Aku telah diutus oleh Rasulullah SAW dengan membawa sepucuk surat kepada Kaisar, pembesar Romawi. Bila aku tiba di negerinya, aku terus mendatanginya, lalu aku serahkan surat itu kepadanya. Dia pun membaca surat itu yang berbunyi, dari Muhammad, utusan Allah kepada Heraklius, pembesar Romawi." Mendengar bunyi surat itu, pembesar Romawi mulai marah, lalu menyanggah, "Surat ini tidak boleh dibaca sekarang." Dia pun menyeringai. "Kenapa?" tanya Kaisar. "Tidak," sambut Kaisar, "biar surat ini dibaca untuk diketahui isinya." Surat Nabi Muhammad SAW itu pun terus dibaca hingga selesai, dan setelah semua penggiring-penggiring Kaisar keluar dari majelisnya, aku pun dipanggil untuk masuk. Bersamaan dengan itu, dipanggilkan uskup yang mengetahui seluk-beluk agama mereka. Kaisar lalu memberitahu uskup itu dan dibacakan sekali lagi surat itu kepadanya. Inilah yang selalu kita tunggu-tunggu, dan Nabi Isa kita sendiri telah memberitahukannya sejak dulu. Jawab uskup itu kepada Kaisar, "Apa pendapatmu yang harus aku buat?" tanya Kaisar kepada uskup. "Kalau engkau tanyakan pendapatku, aku tentu akan mempercayainya dan akan mengikuti ajarannya," jawab uskup dengan jujur. "Tetapi aku jadi serba salah," kata Kaisar. "Jika aku ikuti nasihatmu, akan hilanglah kerajaanku." Kami pun keluar meninggalkan tempat itu, dan kebetulan sekali waktu itu Abu Sufyan sedang berada di Iliyah, Yerusalem, Palestina saat ini. Kemudian Abu Sufyan pun dipanggil oleh Kaisar ke istananya dan ditanyakan tentang diri Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di sana, Abu Sufyan pun berdialog dengan Heraklius, sang Kaisar Romawi. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, dan ia sedang bersama kabilah dagangnya. Melalui penerjemahnya, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan dengan jujur menjawab semua pertanyaan Heraklius. Maka tahulah Heraklius bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang nabi. Di antara ciri-ciri nabi, keturunan orang mulia, terpandang, bersifat jujur, pengikutnya kebanyakan dari rakyat biasa, suka memenuhi janji, mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, memerintahkan sholat, memerintahkan kejujuran, memerintahkan manusia agar menjaga kesucian diri. Dan Abu Sufyan memberitahu Heraklius bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat tadi. Konon, Heraklius adalah seorang peramal bintang. Ketika sedang berkunjung ke Iliyah, dia melihat bintang-bintang dan meramalkan bahwa pemimpin orang-orang berkhitan telah muncul. Heraklius berdialog dengan para pendetanya, bangsa manakah yang berkhitan. Mereka menyangka orang-orang Yahudilah yang dimaksud dengan ramalan itu, sehingga mereka merencanakan akan membunuh semua orang Yahudi yang ada di setiap wilayah kekuasaan Heraklius. Heraklius menulis surat kepada temannya di Roma. Heraklius pergi ke kota Hims atau Syria sambil menunggu surat balasan dari temannya. Lalu surat balasan dari temannya tiba. Temannya sependapat dengan Heraklius bahwa telah muncul seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mengirim surat kepadanya. Di kota Hims ini, Heraklius mengundang para pejabat Romawi. Mereka berkumpul di istana Heraklius. Setelah semua berkumpul, Heraklius memerintahkan agar semua pintu istana dikunci. Heraklius menemui para pejabat Romawi itu, lalu mengajak mereka untuk masuk Islam. Mendengar ajakan itu, para undangan langsung berlarian menuju pintu keluar, hiruk-pikuk seperti keledai liar. Tetapi mereka jumpai semua pintu telah terkunci. Setelah Heraklius tahu para pembesar itu tidak menyukai Islam dan tidak mungkin mereka masuk Islam, Heraklius memerintahkan agar para pembesar Romawi itu kembali kepadanya. Lalu Heraklius berkata, "Sesungguhnya aku berkata seperti itu tadi, mengajak masuk Islam hanya untuk menguji sekokoh apa agama kalian, dan aku sudah membuktikannya." Mendengar itu,
para pembesar Romawi itu bersujud kepada Heraklius, mereka merasa lega. Heraklius tidak mau masuk Islam karena terlalu cinta kedudukan dan khawatir ditinggalkan oleh rakyatnya. Demikianlah akhir kisah Heraklius. Surat menyurat itu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Semoga menjadi renungan. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.